Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mr. Eko di Istana Seluler. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit inspirasi dan motivasi supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi menjalankan bisnis pulsanya. Nah, kita review dulu nih teman-teman. Kira-kira kalau per hari rata-rata teman-teman tuh bisa jualan berapa kali transaksi nih? Ya, kalau saya rata-rata bisa 10 sampai 20 transaksi. Taruhlah misalnya kita pikir 10 transaksi ya. Kalau satu kali transaksi teman-teman gunakan aplikasi Istana Seluler ya, entah Istana Reload, Jelita Reload, Pulsa Online X atau yang lain, atau mungkin teman-teman punya aplikasi yang lebih murah, silahkan nanti komen di bawah. Itu rata-rata keuntungan bisa 1.500 sampai 2.000 per transaksi. Kita ambil misalnya 1.000 aja ya per transaksi, terus transaksi paling kecil 10 kali misalnya. Nah 10 kali 1.000 teman-teman bisa dapat keuntungan tuh 10.000 ya, 10.000 per hari. Kalau dikalikan selama 30 hari artinya teman-teman bisa dapat 10.000 kali 30 dapat 300.000 ya. Tapi uniknya di bisnis pulsa itu tidak begitu teman-teman. Jadi kalau per hari teman-teman sudah 10 transaksi, biasanya nanti akan lebih dikenal oleh orang, akan lebih mudah orang lain juga akan ikutan beli. Ya, jadi yang sehari ini bisa 10 orang, besok bisa 15, bisa 20 dan seterusnya. Nah, sama seperti yang pemula biasanya sehari itu cuma 2 transaksi, 3 transaksi, tidak apa-apa. Diteruskan saja, komitmen konsisten supaya teman-teman bisa dapat pelanggan lebih banyak lagi. Ya, dan kalau sudah ada pelanggan-pelanggan yang potensial nih, saran saya, teman-teman daftarkan aja jadi anggota reloadnya teman-teman, dia jadi membernya teman-teman. Jadi setiap nanti dia melakukan transaksi isi pulsa bayar listrik, teman-teman masih bisa dapat komisi. Kalau nanti teman-teman tolak, misalnya dia mau ikut jualan pulsa ya, tapi kok dia tolak, maka yang rugi adalah Anda. Kenapa? Karena kalau Anda tolak, kamu tolak ya, dia pasti akan cari pulsa lain atau orang lain yang mau mendaftarkan dia menjadi member pulsa. Nah, kalau dia sudah daftarnya sama orang lain, artinya setiap transaksi Anda tidak dapat, kemudian pelanggan-pelanggan dia yang lama juga akan lebih akan dibawa lari sama dia. Tapi kalau Anda daftar ke Anda, ya kan, ketika nanti dia jadi member, Anda bisa dapat komisi dari dia. Plus kalau pelanggan-pelanggannya misalnya mau beli lagi, pas di sana kosong, nanti dia juga akan mengerahkan ke kita, karena kita masih satu jaringan atau satu tim dengan dia. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan egois. Kalau memang pelanggannya itu memang pengen ikutan jualan pulsa, jangan ditolak. Dan kalau mereka tidak mau jadi member ya, tidak mau jualan pulsa juga, ya jangan dipaksa. Ya biarkan mereka jadi konsumen saja, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari kalau pengen ngisi pulsa dilayani saja. Tapi satu pesan saya, jangan sampai terlibat utang piutang ya teman-teman. Ini pengalaman saya nih, beberapa kali saya nggak enak sama pelanggan. Awalnya sih cuman pinjam, suruh ngisi dulu nih 5.000, lancar, pinjam lagi 10.000, lancar. Lama-lama jadi bermasalah, tidak dibayar-bayar, bahkan sampai bertahun-tahun tidak komunikasi lagi, dia menjauh dan malah persahabatan persaudaranya hilang. Jadi kalau memang ada yang mau beli pulsa, usahakan cash, bayar. Kalau misalnya bilang besok ya uangnya, atau 2 minggu lagi, atau seminggu lagi, atau 3 hari lagi, saran saya tolak saja. Tolak saja dengan alasan mungkin saldonya habis, atau lagi gangguan, atau apapun lah. Supaya komunikasinya masih tetap terjaga, supaya persaudaranya tidak hilang. Dan yang paling penting ini tadi, mitra jaringan bisnis Anda masih tetap jalan. Karena kalau sekali dia utang dan mungkin tidak bisa bayar atau belum mau bayar, walaupun cuma nilainya 5.000 atau 10.000, itu sangat berdampak nanti ke pembelian berikutnya, ke peluang bisnis lainnya, atau ke hubungan-hubungan yang lain. Misalnya Anda jualan
jualan pulsa di rumah, jualan es misalnya, atau jualan makanan di rumah yang awalnya dia biasa sering beli ya, gara-gara dia punya utang dia malas datang, dan di jalan pun juga enggan menyapa. Ini kerugiannya kalau Anda mengutangkan ya, memberikan utang pada konsumen ya. Itu mungkin sedikit tipsnya teman-teman. Jadi keuntungannya jualan pulsa itu sebenarnya lumayan banyak. Dan kalau Anda bandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain, ini pekerjaan yang relatif sangat mudah. Karena hanya dengan modal handphone dan modal sedikit lah, saldo. Anda siapkan saldo 50.000 atau 100.000, Anda sudah bisa jalankan bisnisnya. Kemudian per bulan juga minimal Anda bisa dapat 300 sampai 500.000. Itu sudah lumayan dibandingkan saya dulu yang saya dulu honorer di salah satu, di beberapa sekolahan itu per bulan cuman 150 ribuan. Kalau di sini Anda bisa tekuni, kerjaannya ringan, santai, tapi di awal-awal Anda sudah dibayar layak ya. Anda dibayar 300 ribuan. Kalau Anda lebih rajin lagi, Anda bisa dapat 500-600 ribu. Ya kan, kalau Anda kombinasikan selain punya konsumen dan juga Anda punya pelanggan, Anda punya member juga, Anda bisa dapat jutaan per bulan. Seperti yang saya alami, alhamdulillah saya sudah di atas UMR-nya daerah saya hanya dari membership saja. Jadi alhamdulillah member saya sudah di atas 1.000 lebih. Mereka aktif transaksi, kemudian buka counter di daerahnya masing-masing. Mereka komit pakai, loyal pakai. Kenapa? Karena harganya murah, pelayanannya mudah ya. Kalau ada kendala atau komplain ke perusahaan, ke CS juga sangat mudah, pelayanannya sangat baik ya. Dan itu yang membuat alhamdulillah di setiap hari, setiap bulan saya sudah bisa dapat penghasilan dari bisnis pulsa ini. Jadi kalau modal sudah ada, penghasilan per bulan sudah ada, Anda nanti tinggal kembangkan ke bisnis-bisnis Anda yang lain. Misalnya jualan skincare, jualan sabun wajah, atau jualan yang lain ya. Semoga informasi ini, motivasi hari ini bisa membuat Anda lebih semangat lagi untuk jualan atau berbisnis pulsa. Dan berhubung ini masih di awal Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi Anda yang menjalankan, semoga ibadah puasa pada kesempatan tahun ini bisa lancar ya kan, bisa komitmen kita, ibadah kita jadi makin dekat lagi sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir Ramadan kita bisa kembali ke Idul Fitri dengan penuh kegembiraan, bersih, kembali fitri, kembali suci, sehingga tahun depan setelah Lebaran kita menjadi pribadi yang suci lagi, yang bersih lagi. Ya, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima Allah, dan juga semoga keluarganya selalu diberikan kesehatan dan rezekinya selalu diberikan kelancaran bulan ini, tahun ini, dan seterusnya. Sekian, semoga bermanfaat video saya. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan komen di bawah video, di komen bawah. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.